nggak ada ceritanya, ngapain kamu makan jam sekian? Nggak tahu, masa nggak mungkin. Pasti dia akan menyampaikan, saya makan jam segini karena saya mau puasa. Dia sahur. UNA Ramadan bersama ANB. Saat ini kita berada di bulan Ramadan dan salah satu pertanyaan yang cukup ramai dan berulang ditanyakan, sebenarnya apa hukum niat di bulan Ramadan? Jadi kalau kita mau puasa nih, itu sebenarnya wajib nggak Ustaz ada niat? Atau sebenarnya ya kalaupun nggak niat nggak apa-apa, toh kita juga sama-sama tahu ini tuh di bulan Ramadan, ya puasanya mesti puasa Ramadan. Kira-kira gimana Ustaz hukumnya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita diajarkan bahwasanya setiap amal harus ada niat. Dan hadis itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sering diangkat oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, di mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, bahwasanya yang namanya amal itu harus ada niat, dan itu dijadikan sebagai syarat keabsahan amal, terlepas apakah niat itu syarat amal ataukah rukun amal. Namun keabsahan sebuah amal harus ada niat. Demikian pula yang ditegaskan oleh banyak ulama fikih, bahwasanya yang namanya amal itu harus ada niat, sebagaimana sholat, sebagaimana bayar zakat, puasa juga demikian, haji umrah juga demikian. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah niat. Kata kunci dari niat itu kan tahu. Tahu dia mau mengamalkan apa. Karena niat itu secara makna bahasa adalah al-qasdu, keinginan. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Jika bentuknya ibadah, berarti dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kalau sifatnya aktivitas sehari-hari, niat itu intinya adalah keinginan dia untuk melakukan aktivitas itu. Nah, kalau orang tidak tahu dia mau ngapain, sehingga dia mengerjakan sesuatu, tapi tidak punya keinginan untuk melakukan tindakan tertentu, maka berarti dia belum punya niat. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang masuk masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka dalam hal ini akan menentukan, sholat 2 rakaat ini, niatnya menentukan ya. Sholat 2 rakaat ini statusnya apa? Apakah tahiyatul masjid, ataukah qobliyah subuh, misalnya dia masuk masjid sebelum subuh ya, ataukah sholat subuh itu sendiri. Sehingga yang menentukan ini sholat apa adalah niat dia. Kalau orang nggak tahu, misalnya dia tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang qobliyah subuh, dia masuk masjid setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, dia nggak pernah mendapatkan pelajaran tentang qobliyah subuh. Begitu dia masuk masjid, ngertinya ikut-ikutan orang, kok mereka pada sholat, ya saya ikut sholat. Sholat 2 rakaat. Begitu selesai sholat, ditanya, kamu tadi sholat apa? Ya cuman orang pada sholat, saya ikut sholat. Apakah kamu tadi punya niat sholat qobliyah subuh? Dia bilang, saya nggak tahu qobliyah subuh itu apa. Berarti orang ini, walaupun tata caranya sama dengan qobliyah subuh, tapi dia tidak terhitung melakukan qobliyah subuh karena dia tidak punya niat untuk itu. Selanjutnya, berkaitan dengan niat puasa. Berarti kalau berangkat dari tadi, maka niat puasa terjadi ketika orang sadar bahwasanya besok dia akan puasa. Begitu dia tahu besok tanggal 1 Ramadan, atau dia tahu besok dia akan puasa, maka jika dia punya keinginan besok akan puasa, dia sudah berniat untuk puasa. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah niat Ramadan. Berangkat dari yang tadi ya, bahwa kunci niat adalah tahu, maka ketika orang itu tahu besok dia mau puasa, besok dia sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau di pertengahan Ramadan, dan dia punya keinginan untuk puasa, maka dia sebenarnya sudah punya niat untuk berpuasa. Baik Ustaz, tadi Ustaz singgung niat ini adalah dibahas oleh ulama, entah dia itu syarat amal ataupun dia itu rukun amal. Kalau kita fokus ke niatnya Ustaz, niat itu sendiri Ustaz, dia punya rukun atau syarat nggak Ustaz? Misalnya, apakah niat itu misalnya rukunnya harus diucapkan atau tidak diucapkan? Maksudnya, kalau niat tadi dia adalah part of gitu ya, dia komponen penting dari sebuah amalan. Nah, apa sebenarnya komponen penting dari si niat itu sendiri Ustaz? Karena
Ini juga cukup banyak pertanyaan. Maksudnya apa sih yang kita harus ucapin gitu loh saat kita ingin berniat puasa? Itu teknis mungkin Ustaz. Teknisnya si niat itu gimana Ustaz? Jika yang dimaksud unsur niat itu adalah teknis niat. Kalau unsur sama teknis beda ya mungkin. Kalau unsur niat intinya kesengajaan. Dia sadar dia mau berbuat apa. Makanya orang gila kenapa amalnya tidak diterima? Karena dia nggak punya niat. Dia nggak punya kesengajaan. Anak yang belum tamyiz juga sama. Bisa jadi dia ikut-ikutan tapi tidak terhitung. Sementara berkaitan dengan teknis. Sementara berkaitan dengan masalah teknis niat, ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Sehingga tidak ada satupun ulama yang mensyaratkan bahwa dalam ibadah apapun disyaratkan harus talafut niat. Ada salah satu ulama bermadzhab Syafi'iyah namanya Az-Zubairi yang beliau mengatakan bahwa harus menggabungkan antara niat hati dengan talafut lisan. Dan itu beliau pahami dari keterangan Imam Syafi'i, la tasihhus salatu illa bin nutqi. Salat itu tidak sah kecuali bin nutqi, dengan ucapan. Nah, kata Az-Zubairi, bin nutqi di sini maksudnya adalah talafut niat. Tapi keterangan Az-Zubairi ini dinilai salah oleh An-Nawawi dan beberapa ulama mazhab Syafi'iyah yang lainnya, dan beliau menyebutkan Zubairi itu keliru, salah paham terkait perkataan Imam Asy-Syafi'i. Dan yang benar dari perkataan Imam Syafi'i, la tasihhus salatu illa bin nutqi, maksudnya bin nutqi di sini adalah bitakbir. Salat tidak sah kecuali dengan mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Sebagai bantahan untuk mazhab Hanafiyah bahwa mereka mengatakan orang boleh salat walaupun tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar, sehingga langsung sedekap atau tidak sedekap kemudian langsung masuk salat tanpa mengucapkan kalimat Allahu Akbar itu boleh. Ini dalam mazhab sebagian Hanafiyah. Tapi dibantah oleh Imam Syafi'i, ya tidak sah kecuali harus diucapkan, yaitu mengucapkan kata Allahu Akbar. Nah, selain itu kami tidak tahu ada ulama yang mengatakan disyaratkan talafut niat. Bahkan beberapa keterangan menyebutkan ulama sepakat bukan syarat niat harus dilafalkan. Selanjutnya, mengenai hukum melafalkan. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang boleh nggak niat tanpa melafalkan, ulama sepakat boleh. Karena bukan syarat niat harus dilafalkan. Sekarang kita berpindah kepada hukum, apa hukum melafalkan niat? Apakah dianjurkan ataukah tidak dianjurkan? Sebagian ulama menganjurkan. Dan ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hambali. Dengan maksud mimba bitta'akkud, dalam rangka untuk menguatkan niat di batin. Sehingga tujuan dia melafalkan niat adalah untuk memastikan bahwa saya memang sudah melakukannya. Karena kalau di lisan itu kan orang kelihatan. Beda dengan yang di batin. Maka tujuannya sebatas untuk memastikan saja. Namun tidak boleh sampai pada tingkatan was-was. Karena kalau sampai pada tingkatan was-was, semua ulama mengingkari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa talafut niat hukumnya tidak disyariatkan. Bahkan seharusnya ditinggalkan. Ya boleh pakai bahasa lain, itu sebuah praktek bid'ah yang seharusnya dijauhi. Dan ini pendapat sebagian ulama mazhab Malikiyah dan pendapat sebagian ulama mazhab Hambali. Dan pendapat yang kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran, karena kita tahu bahwa tidak ada praktek talafut niat yang diajarkan Nabi SAW maupun para sahabat. Adapun beliau berihlal ketika haji, itu bukan talafut niat. Ihlal haji atau ihlal umrah, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, itu bukan talafut niat. Baik Ustaz, kemudian ini Ustaz, kalau bicara niat, apakah niat itu harus tiap hari Ustaz? Apakah besok mau puasa niat, besok mau puasa niat? Artinya per hari atau cukup di awal Ramadan? Jadi kita ya udah sekali aja pokoknya, insya Allah saya selama bulan Ramadan ini full puasa, sehingga satu kali cukup untuk semuanya. Itu gimana Ustaz?
Berkaitan dengan niat, boleh nggak niat itu langsung dilakukan di awal? Apakah niat itu harus diulang tiap malam? Pertama begini, karena puasa tadi harus ada niat sebagaimana amal yang lain. Nabi SAW menyebutkan bahwa niat itu harus sudah ada sebelum subuh untuk puasa wajib. Beliau SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-sawma qabla al-fajri fala sawma lahu." Barang siapa yang belum punya keinginan untuk puasa di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Artinya puasanya batal. Dan ini menunjukkan bahwasanya namanya niat harus ada sebelumnya, sebelum subuh. Selanjutnya, apakah boleh dilakukan di awal? Sehingga jaga-jaga ya. Misalnya, saya sudah punya niat di awal Ramadan, saya akan puasa Ramadan full. Andai kan di tengah Ramadan misalnya, dia ketiduran. Dari mulai maghrib sampai subuh ketiduran. Andai kan ya. Misalnya, karena dia orang yang sedang sakit, dan dia masih pengen puasa. Dari maghrib sampai subuh dia ketiduran. Terus gimana itu Pak? Apakah boleh siang harinya dia puasa, subuhnya dia puasa mulai? Nah, kalau menggunakan pendapat yang kedua, seperti ini boleh. Jadi ulama beda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan niat itu harus ada tiap malam. Jadi kalau besok puasa, ya tadi malam harus punya niat. Besok lagi puasa, malamnya harus punya niat. Terus seperti itu, sehingga niatnya berulang tiap malam. Namun orang tidak perlu khawatir niat berulang tiap malam, apakah nggak khawatir nanti lupa? Anda tidak perlu khawatir dengan aktivitas yang Anda lakukan di malam Ramadan. Itu sudah menunjukkan indikasi bahwasanya Anda pasti akan puasa. Contohnya gimana Pak? Lah, orang misalnya sholat tarawih, sahur, nggak biasanya dia makan jam 3. Nggak biasanya makan jam berapa misalnya? Jam setengah 4. Saat dia makan jam 3, jam setengah 4, membuktikan bahwasanya dia akan melakukan puasa setelah itu. Sehingga nggak ada ceritanya, ngapain kamu makan jam sekian? Nggak tahu, masa nggak mungkin. Pasti dia akan menyampaikan, saya makan jam segini karena saya mau puasa. Dia sahur. Nah, di saat itulah seorang muslim sebenarnya dia sudah punya niat otomatis dengan aktivitas yang dia lakukan setiap malam. Maka Anda kalaupun mengulang niat tiap malam, itu sudah pasti bisa karena dengan aktivitas yang Anda lakukan. Yang nggak mungkin itu ketika tadi ya kondisinya, dia mulai dari maghrib sampai subuh tidur terus. Sehingga dia nggak sadar kalau besok mau puasa. Tapi kan kondisi macam ini nampaknya sangat jarang sekali. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang membolehkan niat itu di awal. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan alasan dari pendapat ini adalah bahwa amal ibadah puasa itu mutatabi'atan, berturut-turut. Sehingga mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena berturut-turut nggak putus, maka ini dianggap satu kesatuan. Sehingga boleh niatnya ditaruh di awal. Intinya, baik pendapat pertama maupun pendapat yang kedua, dua-duanya tetap berlangsung niat. Dan saya yakin orang itu pasti punya niat tiap malam dengan aktivitas yang dia lakukan tiap malam. Kecuali kalau putus, misalnya sakit, lalu dia sembuh, apakah besok puasa atau tidak? Nah, dia harus mengawali niat lagi. Kadang dia masih ragu, puasa enggak ya dengan melihat kondisi saya yang masih lemes. Puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak. Nah, ragu itu harus dia pastikan sebelum subuh sudah harus ditentukan apakah puasa atau tidak. Kalau sampai sebelum subuh masih ragu, puasa enggak karena pertimbangan dia masih lemes misalnya, maka terhitung belum niat karena dia belum memastikan apakah mau puasa atau tidak.